حبيبي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل في العمل والصلاة والسلام على سيدنا العربي والعجم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه واستنى بالسنة إلى يوم الزحام. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Fi tafaddul ibadati hasbal awqati. Keutamaan ibadah sesuai dengan waktunya atau disesuaikan dengan kondisi waktu yang ada pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'afdalul ibadati fi waqtil jihad. Yang pertama, ibadah yang paling utama fi waqtil jihad, ketika diserukan jihad, adalah al-jihad. Ada seruan jihad, maka ibadah yang tepat pada saat itu adalah jihad. Mengalahkan puasa, mengalahkan baca Quran, mengalahkan tahajud, mengalahkan ibadah yang lain. Wa in ala ila tarkil awrad min salatil lail wa siyamin nahar. Manfaat atau keutamaan jihad itu ketika dikumandangkan atau disampaikan untuk berjihad, maka amalan-amalan lain itu baiknya ditinggalkan, meninggalkan wirid, salat malam, wasiyamin nahar, bahkan puasa sunnah. Bal wa min tarki itmami salatil fardi, bahkan ketika salat fardu pun bacaannya mesti singkat, mesti ringkes kalau ada seruan jihad. Tentu sekarang ini arena jihad tidak kita temukan. Lalu yang disesuaikan jihad dengan jihad ini apa? Kita ada banyak kearifan lokal di tengah-tengah kita. Misalnya apa? Kalau di rumah kita sedang punya hajat, maka urusannya sama tamu. Kalau kita sedang punya hajat, maka boleh tidak sholat berjamaah, boleh tidak sholat berjamaah, bukan tidak boleh sholat, tapi boleh tidak sholat berjamaah. Ngurusin tamu, kalaupun sholat bacaannya jangan banyak-banyak. Nah ini sholat zuhur baca tabarok, baca sholat zuhur al-muluk, sholat zuhur mak yang kita hafal baik ya, tabat, apalagi tuh
Iya, pokoknya 3 kul. Tiga kul. Iya, kayak guru kita ya. Itu. Saya pernah ditanya, Pak, Ustadz, kenapa nggak baca kuliah? Sekali-sekali yang lain gitu. Saya pun begitu dalam sholat maghrib, tidak pernah dari dulu sampai gini hari, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Dulu kalau kita bicara jihad, ada seorang sahabat namanya Julaibib. Julaibib itu sahabat Nabi, pernah ditegur, Julaibib, kamu nggak mau nikah? Ya Rasul, siapa yang mau sama saya? Duit nggak gablek, muka pas-pasan, nggak tapi cakep. Akhirnya besoknya nanya lagi Nabi, kamu nggak mau nikah? Enggak, ya Rasul, kau sendiri dah, saya duit dari mana? Besoknya udah nikah, datang ke sahabat Ansar, temui, salam dari saya, anaknya atas perintah saya, kamu melamar. Datanglah Julaibib ini, Assalamualaikum, waalaikumsalam, saya sahabat Nabi, disuruh sama Nabi ngelamar putri tuan. Begitu dilihat mukanya, mau bapaknya, dah nggak salah ini, gitu. Maka kita kalau ngelamar orang, ngelamar nih Pak, anak kita jangan diantar sama teman yang lebih ganteng. Bisa berbalik tuh. Perempuan sekarang kan begitu. Wah, dulu terjadi sama Salman Al-Farisi sama Abu Darda. Salman Al-Farisi minta diantar. Bang, anterin saya ngelamar. Siap. Begitu sampai bisik-bisik sama anaknya, Tuan, putri saya mau dilamar tapi sama Abu Darda, bukan nama Salman Al-Farisi, karena Abu Darda lebih ganteng. Salman Al-Farisi, maaf, aswad, hitam, karena dari Afrika. Kata Salman Al-Farisi, nggak apa-apa, saya senang, seluruh biaya nikah saya nanggung. Tuh, ada nggak kita yang begitu? Yang ada juga, wah ente memang pagar makan tanaman. Wah. Datang nih Julaibib, orang tua sama, normal Pak, pengen punya mantu yang cakep, yang gagahan dikit, tapi bebisik. Mohon maaf, enggak diterima. Akhirnya tuh perempuan setelah Julaibib menyampaikan, saya dari perintah Rasul. Kata wanita ini, ayah ibu, kenapa ayah tega tidak memenuhi panggilan Rasul? Berdosa loh kalau tidak memenuhi panggilan Rasul. Akhirnya diterima Pak. Singkat cerita, Julaibib sama Nabi bilang gini, coba kamu sana ke Abdurrahman bin Auf, minta tambahin mahar. Abdurrahman bin Auf itu meninggalnya saja meninggalkan harta 7.000 triliun. APBN berapa kali APBN itu? 7.000 triliun Pak. Geleng-geleng, jangan bilang sahabat Nabi miskin. Tapi yang miskin juga ada. Tapi Abdurrahman bin Auf kayaknya luar biasa. Kemudian karena minta sama Utsman bin Affan, termasuk kepada Sayyidina Ali. Kelar belanja dia, belanja persiapan ngelamar. Kalau kayak kita ke PGC, ya enggak. Kalau ke di Keranggan itu ada pasar Keranggan namanya. Beli lengkio, beli ikan tembang, persiapan, perlengkapan lamaran. Begitu mau beli, ada perintah jihad. Julaibib kemudian melawan hasrat ingin menikah, kemudian dengan jihad. Pada saat itu amalan yang paling tepat adalah jihad, karena pernikahannya belum terlaksana, baru mau ngelamar. Akhirnya Julaibib memilih untuk membelikan uang hasil dari Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali untuk membeli baju perang dan kuda yang terbaik. Di medan perang, Julaibib begitu beraninya masuk ke medan pertempuran dan membunuh banyak orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Dan kemudian beliau pun wafat
terhujam beberapa senjata dari musuh, tergeletak, bersimbah darah, selesai perang, dimenangkan oleh kaum muslimin. Nabi, ada yang kehilangan enggak? Kehilangan siapa ya Rasul? Saya kehilangan istri, kehilangan anak. Ada yang kehilangan enggak? Enggak ya Rasul, saya kehilangan Julaibib. Mana dia? Kata Nabi. Ketutup mukanya, cuma matanya kelihatan. Julaibib kemudian terlihat sama Nabi, dan Nabi tentu sedih. Julaibib, kamu memilih jihad ketimbang menikah dengan seorang wanita anak dari sahabat Ansar. Kira-kira kita Pak, kalau Indonesia ada darurat perang, kita ada yang mau nikah, pilih perang apa nikah? Orang kita begitu. Pilih nikah, biar ini nikah dulu Ustaz, baru perang. Kemudian apa? Nabi membuka wajahnya, seraya kemudian Nabi sedih, tetapi kemudian Nabi pun tertawa. Saat tertawa Nabi sempat menoleh, ketiga kalinya menoleh, artinya membuang muka dari wajah Julaibib. Sahabat nanya, ya Rasul, kenapa menoleh? Julaibib dipanggil oleh bidadari-bidadari surga di bawah. Ada 3 bidadari yang menjemputnya, dan ada 1 bidadari betisnya kelihatan, kata Nabi. Aku malu. Akhirnya Nabi membuang wajahnya. Kalau kita lihat betis bagaimana? Ya romannya, ya Allah. Al-yadzu billah, ya. Jangan kotori pandangan mata kita. Kadang-kadang di Jakarta emang repot, Bu. Laki lagi naik mobil, macet lampu merah, depan ada perempuan. Orang perempuan bilang, plototin terus. Begitu hadirin. Padahal emang nggak bisa jalan. Makanya orang laki itu mesti banyak ibadah, karena begitu kelar ibadah ngaji kayak begini, pulang dosa lagi Pak, orang laki itu. Enak kalau orang perempuan mah syarat surganya cuma 4. Syarat masuk surga cuma 4. Apa itu? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama laki, jaga kehormatan, masuk surga. Orang laki banyak Pak yang mesti ngaji begini, silaturahim, baca Quran dan lain sebagainya. Kemudian wal afdal fi waqti hudurid dhaif masalan. Yang kedua, waktu yang tepat untuk kita isi dengan ibadah adalah ketika datang tamu, Pak. Ternyata kalau kita kedatangan tamu itu ibadah. Al-qiyamu bihaqi, buru-buru repot nerima tamu. Tamu datang ke rumah kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan. Jangan tamu datang ke rumah kita, tumben Bang, mau ngapain dia? Begitu, minjem duit, makanya. Tamu kalau datang ke rumah kita itu keberkahan. Wal istighfar bihi anil wirdil mustahabbi. Bahkan kita menyampingkan zikir-zikir yang kita biasa lakukan itu. Begitu kita salat duha, mau salat duha, Allahu Akbar. Mau mulai duha, ada tamu, assalamualaikum. Jangan bilang saya salat duha dulu, salah. Salat duhanya ditangguhkan, sambut tamu, karena yang terbaik ibadah pada saat itu adalah terima tamu, Pak. Ada tamu, kita lagi baca Quran, tanggung lagi baca Quran, tutup tamu, gitu. Begitu Pak ya. Jadi tamu itu adalah kemuliaan buat kita. Makanya kalau kita datang ke rumah tamu, kita dikasih minuman sama sahibul hajat, tamu juga jangan bawel. Kadang-kadang tamu gini hari, tamu sekarang pada bawel. Dikasih air putih, kopi nggak ada kopi, begitu hadirin. Kasih dulu tamu air putih, karena sebaik-baik sedekah adalah sakil ma, memberi air. Itu sedekah yang paling utama. Setelah itu, ya, tamu menyampaikan maksud dan tujuan, dan udah kita berikan pelayanan yang baik. Kalau tamu kira-kira cak cek aja, tamu datang ke rumah kita,
Begitu kadang-kadang ada cak-cak kayak aki-aki nggak punya sirih, nenek-nenek nggak punya sirih, cak-cak aja. Berarti itu tamu nggak punya duit. Jangan ditanya punya duit nggak bang? Jangan ditanya begitu. Kasih duit kalau tamu cak-cak rumah kita. Ya, besok praktekin cak-cak gitu. Begitu Pak. Fa'abdalul ibad mana dia? Fa'abdalu fi waqti wuduril tayyib masalan al-qiyamu bihaqqihi wal istighal bihi anil wirdil mustahab wa kadzalika fi adai haqqi zaujati wal ahli. Begitupun kalau ada tamu, urusan keluarga itu tidak prioritas. Misalnya mau ada acara, mau kondangan sama bini, hajatan, kondangan gitu, istri udah rapi, udah pakai kebaya, ada tamu, siapa yang nyangka kan? Kemudian apa? Mohon maaf Pak, saya mau kondangan. Salah. Karena amalan pada saat itu adalah menerima tamu. Tamu juga ntar tahu diri, begitu kelihatan udah rapi, yang mau berangkat ya, ntar masih lama, padahal dikit lagi. Jangan dikasih tahu, iya kon ini buru-buru udah ditungguin. Jangan Pak. Kalau ada tamu kayak begitu, ntar dia merasa bersalah. Tutupin aktivitas kita tuh, biar tamu seneng gitu. Nanti bini di rumah pura-pura keluar gitu, pura-pura kemana keluar gitu, ntar tamu ngeliat. Tapi jangan bilang, jamaah rahimakumullah. Bahkan kalau bisa, kalau memang waktunya luas, ya, tamu kita layani dengan sebaik-baiknya. Itu hak dia. Wal afdal fi awqatis sahur. Kemudian di waktu sahur. Waktu sahur itu malam itu kan terbagi menjadi 3. Habis isya malam pertama ya itu sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 2 itu tengah malam. Jam 2 sampai jam 4 menjelang subuh itu akhir malam. Ketika kita istighfar bis salah, maka waktu sahur kita gunakan untuk sibuk dengan salat, baca Quran, baca doa, dan zikir istighfar. Ada 3 yang tidak mampu ditembus oleh setan. Yang pertama, az-zakiruna lillah, orang yang zikir karena Allah. Yang kedua, al-baquna min khasyatillah, orang yang menangisi dosa karena takut kepada Allah. Yang ketiga, al-mustaghfiruna bil ashar, orang yang senantiasa istighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu jam 3 di akhir malam. Makanya akhir malam itu banyak sahabat seperti Umar bin Khattab itu kalau salat witirnya ditutup di akhir malam. Kata Nabi kepada Abu Bakar, kamu kalau salat witir kapan? Habis isya ya Rasul, di awal malam. Bagus, kata Nabi. Kamu telah melakukan wufqa, telah mengikat hukum itu dengan kekuatan ibadah kamu dengan bisanya melaksanakan di awal malam. Umar ditanya, Umar, kamu kalau salat malam jam berapa? Kata Umar, akhir malam ya Rasul. Bagus. Jadi pilihannya kalau kita salat witir ya, boleh di awal waktu habis isya. Sholat ba'diyah, usolli sunnatal witri rok'atan, boleh satu rakaat. Jangan witir cuma Ramadan doang. Kita kalau nggak Ramadan, nggak tarawih, Ramadannya nggak witir. Lakukan witir Pak, ya, walaupun tidak setiap malam. Ya mudah-mudahan, karena witir adalah ibadah yang akid. Sholat witir dan sholat malam, kata para ulama fikih, itu mengalahkan sholat seperti rawatib qobliyah dan ba'diyah, sholat malam dan sholat witir. Wal afdalu fi awqatil azan, ada waktu-waktu azan ini Pak. Ketika azan dikumandangkan, tarku ma huwa fihi min wirdihi, ada azan. Begitu masuk masjid, Bapak matahiyatul masjid, usolli sunnatan tahiyatul masjid, Allah azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan lanjutin salatnya. Jangan lanjutin salatnya, karena dengerin azan itu pahalanya lebih besar ketimbang kita salat tahiyatul masjid. Lalu bagaimana caranya?
ketika dikumandangkan azan kita lagi mau sholat, baru mau sholat, tapi kalau sudah separuh terusin, ya, udah 1 rakaat terusin. Tapi kalau baru mulai dengar azan, batalin salatnya, dengerin azan, jawab azannya, kemudian jangan duduk, berdiri. Kenapa? Kalau kita ingin mendapatkan pahala double, habis azan qobliyah, maghrib kah, qobliyah isya kah, maka otomatis kita mendapatkan pahala tahiyatul masjid dan pahala qobliyah. Paham ya? Jadi begitu azan, nggak ada tuh wirid-wirid, lagi baca Quran dengerin azan, prek, baca Qurannya berhenti. Lagi wirid, subhanallah, 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 walaupun dalam hati subhanallah, subhanallah. Begitu dengar azan, berhenti zikirnya, dengerin azan, Pak. Orang yang lagi sholat, lagi baca Quran suruh berhenti, orang yang lagi berzikir suruh berhenti, apalagi orang yang lagi ngobrol. Dengerin azan. Nanti orang yang dengerin azan dan menjawab muazin akan dikumpulkan bersama orang-orang yang suka azan, dipisahkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab azan itu kan sama, asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kecup 2 ibu jarinya, kemudian diusapkan ke mata, itu sunnah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah, rabbi ja'alni minas salihin. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah, rabbi ja'alni minal muflihin. Jawabannya itu. Jadi kalau ada azan, tidak ada waktu yang lebih utama melainkan mendengarkan azan dan menjawabnya. Wa al-afdalu fi awqatis salawatil khamsi. Kemudian ada keutamaan ibadah berikutnya, menjalankan salat ketika dikumandangkan azan. Ya, apa itu? Al-mubadhar ilaiha fi awalil waqti, buru-buru datang kita lebih awal, Pak. Lebih di awal waktu. Di awal waktu. Nanti ada 3 golongan yang ditanya, mau masuk surga? Iya, dari mana? Dari At-Taufik. Dulu sholatnya bagaimana? Kami dulu begitu azan langsung wudu. Yang kedua, dari mana? Dari Masjid At-Taufik jamaah. Dulu sholatnya gimana? Yang ditanya sholatnya. Sholatnya gimana? Dulu kami begitu azan sudah punya wudu. Yang ketiga, dari mana? Kami dari At-Taufik. Kok dari At-Taufik mulu? Emang banyak jamaah Taufik. Amin ya rabbal. Dulu kami begitu azan udah ada di masjid. Kita yang mana? Udah komat, ya nggak apa-apa, ya yang penting masih bisa berjamaah. Tapi usahakan barang siapa yang man shalla salawatil kham jama'atan, barang siapa yang salat jamaah, salat 5 waktu dengan jamaah arba'ina yauman, saya tidak bosan-bosan mengulang fadilah ini selama 40 hari, Allah tulis 2 kebebasan. Yang pertama kebebasan dari neraka, yang kedua kebebasan dari sifat munafik. Amin ya rabbal. Berapa hari, Pak? 40 hari, insya Allah 40 hari. Tidak ketinggalan takbir dengan imam, Allahu Akbar, jangan masbuk, jangan ketinggalan walaupun satu rakaat. Udah 39 Ustaz, ada aja halangan, kesonolah kesinilah, teman ngajak inilah, ulang lagi dari awal. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Dulu ada kisah santri demen seneng sama anak kiai. Begitu ngelihat anak kiai senang, kata kiai, "Bang, Mas, sampean senang sama anak saya?" "Enggak, Kiai." "Enggak, siapa yang berani?"
begitu ditantang, kalau kamu mau senang sama anak saya, syaratnya ada. Apa syaratnya? Kamu jangan pernah berhenti sholat jamaah selama 40 hari. Oh siap Kiai, ternyata siap, katanya nggak seneng. Begitu terjadi tantangan Kiai dilaksanakan nama di santri, sholat 40 hari jamaah nggak pernah ketinggalan. Begitu kelar 40 hari, sini Mas, ya Pak Kiai, kamu tugas kamu sudah selesai, kamu boleh menjadi menantu saya. Menantu apa maksudnya Kiai? Lah kamu dulu katanya senang sama anak saya. Lah saya nggak pernah bilang begitu. Ternyata lupa dia. Akhirnya apa dibilang? Kiai, kalau dengan sholat hanya mendapatkan anak Kiai itu belum sebanding. Tuh jadi sombong. Belum sebanding, karena hadiah yang Allah berikan itu lebih besar dari hanya sekedar anak seorang Kiai. Jadi apa pesannya? Nggak apa-apa. Harus di 40 hari harus dihitung Ustaz, nggak apa-apa, niatnya dihitung dulu, nanti akan kita rasakan nikmatnya salat berjamaah, maghrib kita nikmati, isya kita nikmati, subuh pun kita nikmati. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Wal afdal fi awqati daruratil muhtaj ila musa'adati bil jawa'ul badan awil mal. Yang berikutnya adalah waktu di mana kita bisa menunaikan pertolongan atau membantu orang yang membutuhkan, Pak. Il istighal bi musa'adatihi, sibuk nolong, kemudian wa isal dzalika ala awradika wa khalwatika. Salat malam kita mau tahajud atau di malam hari kita baca Quran, ada tetangga, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, saya mau ke rumah sakit Pak, tolong pinjam mobil. Itu kesempatan ibadah yang pahalanya besar. Wirid tinggalin, mau sholat malam tinggalin Pak, karena pahala yang paling besar adalah memenuhi hajat saudara kita yang pengen diantar ke rumah sakit misalnya gitu. Itu pahala. Jadi jangan, oh maaf saya nggak bisa, saya mau tahajud, salah. Mohon maaf saya nggak bisa, saya lagi ngamalin zikir, salah. Yang benar adalah penuhi, lakukan yang terbaik untuk menolong saudara kita yang kita mampu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian wal afdal fi waqti qiraatil Quran. Nanti sampai 50 ya, sampai 6.50 Isya memang agak cepat ini. Wal afdal fi waqtil qiraatil Quran jam'iyatul qalbi wal himmah ala tadabburihi wa tafahumihi. Waktu ketika baca Quran, tidak ada waktu selain baca Quran. Amalan yang baik pada saat itu baca Quran, maka mengumpulkan semangat, mengumpulkan seluruh jiwa raga untuk mentadabburi bacaan Al-Quran dan mencoba memahami bacaan Al-Quran. Kalaupun kita nggak paham, tapi nikmati setiap bacaan kita, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa hari ini kita masih diberikan kenikmatan untuk terus menikmati bacaan Quran? Karena Quran itu mukjizat. Bagi kita yang membacanya luar biasa, nggak pernah ceritanya sampai gini hari kita bosan baca Fatihah, Pak. Ada nggak yang bosan baca Fatihah? Nggak ada. Kenapa? Karena memang mukjizat. Tapi kalau lagu-lagu, nyanyi-nyanyian, seberapa dahsyatnya, seberapa viralnya lagu-lagu yang ada, pernah kita tahu itu, tapi dia hilang di telan masa. Tapi yang namanya Quran, bacaan Quran selalu kita baca dan tidak pernah kita merasa bosan. Dan itu karena memang dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Ketika baca Quran, mencoba untuk menikmati bacaan kita. Sekali-kali, jangan pernah sekali-kali ketika kita baca Quran dicampur dengan senda gurau. Sampai-sampai kalau ada kita lagi baca Quran, ada orang salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, maka jangan terusin baca Qurannya, harus ta'awudz lagi, atau paling tidak Bismillah. Ada orang datang ngajak ngobrol, kita lagi baca Quran, ntar ngopi di mana? Begitu aja kita dimasukin ngopi.
Kalau kita menjawab pertanyaan dia, jawaban dia cukup dengan isyarat. Ya kita lagi ngaji. Kalaupun kita terputus bacaan Quran dengan omongan, maka kemudian ulang lagi. Karena Al-Quran berbeda dengan omongan. Jangan pernah dicampur adukan bacaan Quran dengan omongan. Dan jangan pernah bersenda gurau kalau kita lagi baca Al-Quran. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Karenanya bagi bapak-bapak yang setiap hari sudah membaca Quran, orang baca Quran itu minimal Pak 10 ayat. Kalau 10 ayat dia baca Quran, maka bukan termasuk orang yang lalai. Tapi kalau dalam setiap hari tidak baca Quran, maka kata Nabi termasuk orang yang lalai. Bagus, untung kita melaksanakan salat tuh. Ustadz baca Qur'annya dalam sholat atau di luar sholat? Ternyata para ulama boleh mengartikan itu dalam sholat. Kalau gitu aman kita. Setiap hari baca surah, ya, baca Fatihah kira-kira sampai 10 ayat. Mudah-mudahan setiap hari kita terbiasa, syukur-syukur sih kita bisa membaca Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Terbiasa Pak. Kalau baca Quran, jangan hanya sekedar kita hafal tuh. Orang sekarang ini banyak yang hafal Yasin, hafal Al-Muluk, tapi begitu dilihatin mata suratnya nggak bisa. Kenapa? Karena dia cuman hafal. Banyak terjadi murid-murid saya, dia hafal Tabarok, dia hafal Yasin, begitu ditunjukin mata suratnya lah, mana nggak paham. Karenanya sering-sering kita membuka Al-Quran, terutama kalau lagi sholat zuhur, asar, sholat maghrib, isya, dan subuh. Kalaupun kita sholatnya sendiri, itu wajibnya, anjurannya sunnahnya itu dijaharkan bacaannya Pak. Sholat maghrib di rumah, enggak berjamaah, usolli fadal maghrib, Fatihahnya jahar. Isya pun begitu. Dan ternyata 99% orang yang sholat di rumah sendirian, sholat malam, maghrib, isya, subuh, itu pasti bacaannya nggak jahar. Betul Pak? Betul Pak? Iya, harusnya jahar. Tapi jaharnya tidak seperti imam. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin. Kayak gitu Pak, untuk memastikan bacaan Fatihah kita benar. Nah, kalau sholat zuhur dan asar memang bukan jahar, maka siri dia. Bagaimana hukum orang yang membaca surah atau sholat malam, dia baca mesti jahar, dia baca siri, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Begitupun sholat zuhur, asar, dia baca jahar, hukumnya makruh. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Baik, itu saja sebagai sebagai muqaddimah, ya, katakan muqaddimah. Kalau ada pertanyaan kita akan diskusi dan tanya jawab, karena memang jatah saya 5 minggu kelima itu dalam 1 tahun kan jarang-jarang. Alhamdulillah bisa ketemu dengan jamaah semua. Silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bertanya Pak Ustaz. Siap. Berkenaan dengan azan. Ya. Tadi Pak Ustaz jelaskan ketika ada kumandang azan dan kita sudah mungkin akan takbir. Nah, jangan dalam konteks jangan ini secara syar'i ini mubah makruh. Baik. Nah, satu itu. Baik. Yang kedua, ketika Jumatan. Baik. Nah, ketika Jumatan itu kan kumandang azan. Baik. Nah, kalau tidak salah pemahaman saya bahwa utamanya untuk Jumat ini adalah mendengarkan khatib. Baik. Sedangkan kita ingin sholat. Baik. Nah, ketika kita lakukan bersamaan dengan azan, bagaimana itu derajat hukumnya? Baik. Bagus pertanyaan. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama, keutamaan ketika kita mendengar azan
kesunahannya itu justru meninggalkan aktivitas-aktivitas yang lain yang bukan sholat wajib, sholat sunnah. Jadi hukumnya sunnah, mengalahkan itu. Tapi dengan syarat kalau baru mau mulai, tapi kalau sudah 1 rakaat maka lebih baik lanjutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus ada masjid yang di sini azan berapa kali? 2. Bagus. Ada masjid yang azannya sekali, kemudian begitu khatib naik, ada jamaah sholat sunnah, maka sholat sunnahnya haram. Kalau yang azan sekali, makanya untung bagus di kita azan 2 kali. Saya ulangi lagi, azan sekali, kemudian khatib naikkan, dia udah ada di tengah nih Pak, bukan baru datang nanti kita bahas lagi. Dia udah ada di tengah-tengah jamaah, kemudian begitu khutbah sudah dikumandangkan, sudah dilaksanakan, dia bangun untuk sholat sunnah, maka sholat sunnahnya haram. Karena yang terbaik pada saat itu adalah mendengarkan khutbah. Ustaz, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan fadilah itu? Cukup dengan tahiyatul masjid di awal tadi. Kalau khatib sudah naik, karena azannya sekali, nggak usah sholat. Ada yang baru datang ketika khutbah, maka dia sebelum dia mendengarkan khutbah dan duduk, lebih baik sholat dulu. Sholatnya diringkas. Iftitah nggak perlu, baca surat nggak perlu, Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah sampai selesai, waladhdallin, rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi sekali, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, cukup, Allahu akbar sekali-sekali, dipercepat untuk mendapatkan fadilah mendengarkan khutbah. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Yang lain Pak gitu ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Di sini mungkin sekarang bertanya karena ini ingin sebagai masukan saja dalam pelaksanaan taklim. Jadi kalau taklim dari maghrib ke isya itu waktunya sangat terbatas. Baik. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ilmu laksana lemari, pembukanya adalah pertanyaan. Maka bertanyalah. Dalam tanya jawab itu ada 4 pahala, yaitu pahala yang bertanya, pahala yang menjawab, pahala yang mendengarkan, dan pahala mereka yang mencintai. Baik. Yang mencintai mereka. Terus di sini maksud saya bahwa nanti mohon diketahui bahwa kita menyampaikan untuk hal ini. Jadi saya mengusulkan bahwa tausiahnya sampai batas isya, nanti dilanjutkan 15 menit pertanyaan karena waktunya tak menentu. Jadi penyampaiannya juga tuntas, nanti kita yang bertanya juga ada waktu. Jadi mohon mungkin ada tanggapan kalau bahwa azan itu bukan tanda waktu masuk sholat, jadi pertanda panggilan. Kalau kita di daerah misalnya itu banyak, kita dari sebagian daerah itu kalau waktu asar sama zuhur itu kadang-kadang lewat 1 jam azan. Iya, betul. Jadi ini biar pelaksananya efektif. Baik. Saya menyampaikan bahwa usulan ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, bagus. Bagus Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo kerso. Saya tamu Pak ya. Tamu kalmahit. Tamu itu seperti mahit, mau diapain aja. Cuma ya memang mengkondisikannya itu tadi. Saya mau tuntasin, terus juga waktunya mepet. Kalau memang kita sepakat, Ustadz, kita ngaji sampai waktu isya, ya, waktu isya. Kemudian waktu isya pas ngaji selesai 15 menit ke depan pertanyaan. Setelah itu dikumandangkan azan dan langsung qomat. Setuju begitu? Setuju nggak Pak? Ya kan? Saya ulangi lagi. Ini ke DKM nih penjenengan Pak. Jadi ngaji sampai isya. Begitu isya 15 menit tanya jawab.
lalu langsung azan, setelah azan tidak usah sholat sunnah karena bukan muakkad, nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang mau sholat sunnah juga nggak apa-apa. Artinya kalau ingin yang buru-buru, sepakat begitu ya. Nanti insya Allah, terima kasih Pak. Nah, nanti dengan DKM akan dipertimbangkan. Yang lain pertanyaannya? Oh, Daisa, baik, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.